Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rinda Lombok. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menangani pasien yang emosian, ngeyel, bahkan sampai kasar ke pegawai. Berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun menjadi perawat lansia di Jepang, tidak jarang para lansia melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Jadi, penting bagi kalian yang ingin melanjutkan karir sebagai kaigo atau Anda yang di rumah mungkin ada lansia yang serupa dengan kasus yang akan saya bahas ini. Penting banget ya untuk mengetahui bagaimana sih cara menghadapi mereka. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas support Anda. Nah, di sini ada ilustrasi lansia yang sedang emosian atau ngomel-ngomel dalam bahasa Jepang. Ya, dalam bahasa Jepang mereka sering menyebut ya kata baka, urusai, hachi, keo, toka. Kamu bodoh, kamu tuh berisik sekali, pergi sana gitu. Sebelum membahas penanganan, penting bagi kalian untuk mengetahui kenapa sih lansia mudah emosional sehingga melakukan kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Jawabannya salah satunya adalah penurunan fungsi kognitif. Pada lansia yang demensia, fungsi otak akan menurun dan bagian otak yang menekan fungsi emosi tidak bekerja dengan baik, sehingga sulit dikendalikan. Emosi bisa saja meledak sehingga lansia melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Dan pada saat yang sama juga, kemampuan mereka untuk memahami juga menurun, membuat mereka lebih cenderung merasa cemas dan jengkel. Ketika mereka sedang kesal, kemudian Anda memperingatkan mereka dengan suara yang keras, mereka mungkin merasa takut dan panik, atau lebih emosi daripada kalian. Penyebab yang kedua adalah efek obat-obatan. Obat-obatan yang dipakai mungkin berdampak pada emosional dan perilaku kasar pasien. Efek samping obat yang menekan perkembangan demensia dapat menyebabkan gejala yang buruk. Atau mungkin terjadi karena kombinasi beberapa obat yang diminum pasien yang menyebabkan dampak buruk juga. Penyebab yang ketiga adalah tergantung pada jenis demensia. Bahasa kasar dan kekerasan mungkin tampak lebih kuat pada demensia tipe frontotemporal lobus frontal, yaitu bagian otak besar yang terletak di bagian depan. Otak ini berfungsi untuk mengontrol ekspresi dan penalaran emosional. Tapi karena mengalami gangguan, yaitu atrofi atau penyusutan, orang yang bahkan dengan kepribadian tenang pun bisa tiba-tiba menjadi seorang pemarah. Sedangkan orang dengan demensia tipe Lewy body rentan terhadap halusinasi visual dan pendengaran, dan mereka mungkin menjadi kasar atau gelisah dalam upaya untuk menyingkirkannya. Di Shisetsu juga ada sih obat lansia yang bilang kalau ada yang ini gosipin aku kayak gitu. Dia sering ya bilang kayak gitu. Gelisah pokoknya. Dan juga kadang ada pasien dengan gangguan jiwa yang datang ke Shisetsu. Ya jelas ya guys, kalau gangguan jiwa itu rentan terhadap marah. Apalagi gangguan jiwa ditambah dengan demensia. Lanjut ya guys, di sini ada gambar lansia yang lagi marah-marah. Kapan sih biasanya lansia itu marah? Di sini ada bahasa Jepang sih guys ya. Yang pertama itu ketika kalian tiba-tiba menyentuh mereka dari belakang. Ada juga tipe lansia yang kagetan langsung marah-marah gitu ya guys. Kemudian karena mungkin kita berpikir kalau lansia tidak bisa mendengar, jadi kita berbicara dengan keras di telinga mereka.
Yang ketiga adalah ketika membuat mereka tergesa-gesa. Ini yang paling lansia tidak suka dan paling sering marah-marah karena kita membuat mereka tergesa-gesa. Gimana enggak ya guys, lansia itu ngapa-ngapain lambat sekali. Dan kerjaan kita juga menjadi terbengkalai dan membuat sokuing atau pegawai lain menjadi kerepotan juga. Kemudian lanjut pada saat mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ya, lansia, demensia, mudah lupa dan dia cemas kalau tadi mau ngapain ya. Jadi pada saat ini kalian jangan senggol deh, ntar dibacok loh. Ketika mereka memanggil tapi nggak ada yang datang-datang, ya iyalah ya guys, kita aja kesal mungkin ya. Dan perlakuan kita saat membantu mereka agak kasar. Ya, memanusiakan manusia. Kita juga diperlakukan kasar, tentunya akan menjadi marah ya guys. Terus membatasi gerak mereka. Kadang pasien lansia sering sekali keluyuran ke sana kemari, kadang ke unit lain dan merepotkan di sana. Jadi kita kadang melarang mereka ke sana dan akhirnya mereka marah dong. Ya. Selanjutnya yaitu ketika kita melarang mereka melakukan sesuatu. Lansia kadang melakukan suatu hal yang aneh-aneh. Kalau kita biarkan begitu saja kan merugikan kita atau orang lain. Dan selanjutnya adalah ketika tidak ada hujan dan tidak ada angin, mereka tiba marah-marah. Ini sering membuat saya kaget. Waktu itu pernah nawarin makan kepada lansia, kemudian dia langsung bilang, "Nandayo, baka, cikeo." Benar-benar kaget sekali. Dan ini sih membuat sedih juga sih, kenapa ya gitu. Yang paling penting ya guys, jangan terlalu dibawa ke hati, jangan terlalu baper terhadap lansia yang seperti itu, biar kita kerjanya tetap semangat. Dan yang terakhir adalah ketika kita memaksa mereka melakukan hal yang mereka tidak suka. Tentunya kita aja kalau tidak suka ya tentunya marah ya guys. Tapi ini lansia, kita sebenarnya menyuruh mereka melakukan hal-hal yang biasa seperti makan. Pasien tidak mau makan, terus bantu toilet gara-gara mereka BAB atau BAK di celana, gagal ke toilet. Terus kita mau ganti celana, itu sulit sekali. Dan yang sebagian besar lansia benci itu adalah mandi. Ini yang paling sering membuat mereka marah. Jadi penanganannya itu bagaimana sih? Ini yang paling ditunggu-tunggu ya guys. Poin pentingnya adalah temukan penyebabnya. Amati lansia apa yang terjadi. Coba temukan penyebabnya. Apakah perasaan lansia tersebut tidak stabil karena perubahan lingkungan atau orang-orang di sekitarnya? Apakah karena kondisi fisik? Apakah makan minumnya sedikit atau tidak? Apakah dia diare atau konstipasi? Apakah dia tidur dengan baik? Apakah obatnya berubah atau tidak? Jika kalian menemukan hal yang aneh dengan itu, lapor ke perawat atau leader supaya bisa diatasi. Tentunya kita juga sebagai orang normal, kondisi fisik yang tidak baik itu bisa membuat kita marah ya guys. Kemudian yang kedua, hormati niat dan keinginan mereka ya guys. Kadang kebingungan itu membuat mereka emosi. Jadi perhatikan orang tersebut dan apa yang hendak mereka lakukan. Bantu mereka. Ketika mereka sedang marah, jangan memaksakan. Intinya jangan memaksakan melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan ketika marah ya guys. Itu akan bertambah stres, itu akan menambah stres dan melakukan kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik. Lakukan tindakan setelah marah mereka reda ya guys. Kemudian fokus pada hal-hal yang lain. Agar pasien tenang, beri minum atau fasilitasi kegiatan seperti hobi atau kegiatan lainnya. Beri sesuatu yang bisa membuat mereka berkonsentrasi. Misalnya seperti majalah. Gali apa sih hobi mereka.
pokoknya tidak membuat mereka boring. Tentunya ya guys, yang namanya panti jompo itu memboringkan, tidak bisa keluar, apalagi saat ini, saat corona. Mereka tuh kayaknya bosan deh di sana, pasti rentan sekali marah. Kemudian yang keempat adalah perbaiki komunikasi ya guys. Tentu kalau kita berkomunikasi dengan cara yang kasar, apalagi bahasa Jepang ya guys, banyak sekali tangga-tangga bahasanya, dari yang bahasa yang buruk sampai yang hormat. Jadi kita pandai-pandai memilih kata-kata supaya tidak menyentuh supaya tidak menyakiti hati si lansia ya guys. Mari kita merancang metode komunikasi. Cobalah untuk menjelaskan situasi dengan cara yang mudah dipahami. Dengan merancang metode komunikasi, orang tersebut dapat memahami situasi dan apa yang harusnya dia lakukan selanjutnya. Bahkan jika kita memberitahu mereka sekali, mereka akan melupakannya. Jadi sering-seringlah berbicara dengan mereka. Jangan tiba-tiba menyentuh tubuh mereka atau memperlakukan mereka dengan kasar. Mereka mungkin akan merasa takut dan cemas dan mungkin akan lebih berperilaku kasar pada kalian. Saat memberikan tindakan keperawatan, cobalah berbicara dengan sopan dan jelas tanpa emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau misalnya sampai memukul pegawai, bicarakan dengan leader dan care manager. Jangan hadapi sendiri ya guys. Kalau misalnya sudah begini, berkonsultasi ya guys. Bicara dengan perawat medis, leader atau care manager, mungkin karena kesehatan yang buruk atau obat yang dipakai ya guys. Dengan mengobati gangguan fisik seperti sembelit, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik dapat mereda loh. Dalam beberapa kasus memang gejalanya membaik setelah mengganti obat yang diminum. Sebaiknya periksa kondisi fisik mereka setiap hari, apakah mereka merasa tidak nyaman atau sakit ya guys. Selanjutnya adalah fakta lapangan. Di sini adalah hal yang pernah saya alami sebagai kaigo di Jepang. Ya, niat saya menyampaikan ini bukan untuk apa-apa, ini saya sampaikan hanya untuk pembelajaran saja. Jadi ada kasus seperti ini. Ada pasien yang ngeyelang, tidak mau melakukan kegiatan. Sebagian besar pasien sulit diajak untuk mandi, apalagi kalau musim dingin. Wajar lah ya, musim dingin tuh dingin banget. Tapi musim panas pun mereka nggak mau mandi loh guys. Kalau kalian paksa, mereka akan marah-marah, banting ini, banting itu, bahkan kalian pun akan dipukulin. Ya, sampai setahun pun kalau kalian tidak mengajak mereka mandi, mereka tidak akan mandi. Tentu kita tidak membiarkan itu terjadi ya guys. Karena ada juga komplain dari atasan atau keluarga pasien. Jadi, sebisa mungkin kalian harus membuat mereka mandi. Terus beberapa pasien itu tidak mau dibantu ke toilet. Kalau kalian tidak mengajak mereka ke toilet, mereka akan BAB atau BAK di celana atau sembarang tempat. Karena mereka sudah tidak tahu apa yang namanya toilet, dan sampai toilet pun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi pada saat seperti itu yang saya lakukan adalah pertama, lihat suasana hati mereka. Jelaskan apa yang ingin kalian lakukan dengan suara yang halus ya guys, tidak terburu-buru ataupun jangan sampai membentak. Misalnya ya, Esa ofuro ikimasen ka? Tentunya tidak bisa dijawab hai. Pasti ofuro iranai yo, haita yo kino. It's okay, jangan dipaksakan. Karena akan marah, harus ditunggu sebentar terus diajak lagi. Terus San, cutto kochira ni kite kudasai. Sebaiknya bilang gitu ya. San, tolong kesini. Asoko made watashi to sanpo shimashou toka. Sampai ayo kita jalan-jalan bersama sampai ke sana. Bawa mereka ke ruang mandi. Jangan sampai bilang awalnya itu jangan bilang kalau mau pergi ofuro. Terus pas di ofuro, pas di ruang mandi, kalian bilang, san, yofuku wa ase de yogoreteru kara kokan shimashou ka? Bilang kalau bajumu itu ini kotor karena berkeringat, mau ganti enggak? Terus bilang, kazoku wa atarashi fuku motte kita kara.
kita mimasen ka atau kah bilang kalau keluargamu ini bawain kamu baju baru loh gitu, meskipun bohong ya guys, yang penting mereka mau mandi. Terus bilangnya sampai perlihatkan baju gantinya ya guys. Benar-benar ini emang berhasil. Jangan bilang ofuro, karena menurut saya mereka itu benci kata-kata ofuro. Terus setelah mereka membuka baju, kalau mereka udah buka baju semuanya, jangan kasih baju gantinya karena mereka akan benar-benar mengganti baju. Suruh sampai selesai buka baju semuanya, bawa mereka ke ofuro. Baru di situ kalian bilang, "Oh yo mo jiong bisimasu takara haite mimasen ka?" Karena saya sudah persiapkan ofuronya. Ayo coba mandi ke sana. Pasti lansia itu kalau udah lihat ofuro dia tahu saya mandi gitu. Dari tadi yang sebelum kita mengajaknya mandi dia memang benci ofuro, tapi setelah mereka lihat ofuro emang mereka mau untuk mandi ofuro. Terus bahkan ya guys, kalau mereka udah masuk ke dalam ofuro mereka tidak mau keluar dari ofuro itu. Jadi emang komaru. Emang sulit menghadapi lansia seperti ini. Ya seperti itulah pengalaman saya untuk ofuro. Terus sama juga halnya ke toilet, ngajaknya kadang bilangnya nggak ke toilet, bilang kesini aja, ganti baju di dalam toilet kayak gitu. Suruh mereka turunin celananya, suruh duduk, pegangan sini, pegangan itu, karena mereka nggak tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Jadi kita itu memfasilitasi meskipun mereka meskipun mereka mandiri, mereka karena demensia ini mereka tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan di toilet itu. Jadi kita harus bilang, kamu turunin celana, terus duduk pegangan di sini, terus suruh osiko di sana, suruh kencing di sana kayak gitu. Intinya ya guys, jangan sampai tergesa-gesa. Kita harus sabar menunggu mereka, meskipun mereka ya pelan-pelan ya guys. Yang penting mereka mau melakukan apa yang kita inginkan gitu. Terus ya guys, komunikasi ya paling penting, komunikasi ya. Sepintar-pintar kalian cari alasan, dan menurutku bohong pun gak apa-apa asalkan mereka mau mandi atau mau ke toilet. Ya begitulah pengalaman saya, semoga bermanfaat ya guys. Bye bye.